saya Sri Aziza Marsya, CGP Angkatan 8 Kota Padang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi yang mana pada kesempatan ini saya didampingi salah seorang rekan kerja saya yang bernama Bu Queen Mona Lisa. Assalamualaikum Bu Queen. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabar Bu Queen hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Sri sendiri? Alhamdulillah baik. Oke Bu Queen, izin ya Bu Queen ya meminta waktu Bu Queen hari ini. Apakah Bu Queen sibuk hari ini Bu? Kebetulan kalau saya kan mengajar kelas 2 Bu. Lagi nggak mengajar juga Bu, soalnya kelas 2 sekarang lagi belajar PJO kan. Alhamdulillah tepat waktu ya saya mengganggu Pas Bu Queen. sekali. Pas sekali. Oke Bu Queen, jadi hari ini saya melakukan kegiatan praobservasi Bu Queen. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan ke Bu Queen sebelumnya bahwa saya akan melakukan supervisi akademik ke kelas Bu Queen. Nah, adapun supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Queen mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Queen dalam mengajar. Jadi di sini Bu Queen kita bercerita santai saja dan saya juga ingin mengetahui sejauh mana dan bagaimana kesiapan Bu Queen untuk praktek mengajar besok yang nantinya saya lakukan pada tahap observasi. Itu ya Bu Queen ya. Jadi pada ngobrol santai-santai hari ini Bu Queen, apa nih yang rasanya mungkin Bu Queen harapkan gitu? Ya, baiklah. Mungkin dari hasil kita ngobrol gini Bu Sri, saya mungkin bisa sharing, bisa bercerita masalah bagaimana pembelajaran yang bagus itu, yang benar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah, itu kurikulum merdeka. Oh ya, berarti kita sering saring gitu ya, berarti ngobrol-ngobrol santai. Nah Bu Queen, saya berharap Bu Queen pada supervisi akademik nanti yang saya lakukan pada tahap observasi itu tidak membuat Bu Queen terbebani gitu. Ya Bu, insya Allah tidak akan Bu ya. Oke Bu Queen, kalau begitu Bu Queen, kalau boleh saya tahu besok Bu Queen materinya apa Bu Queen? Besok berarti saya akan menanyakan materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Tapi besok saya berfokus untuk penjumlahan saja dulu Bu. Jadi saya akan mengajarkan materi sesuai dengan capaian pembelajaran telah ditetapkan sesuai permen pemerintah. Kemudian saya nanti baru akan mengajarkan materi kepada siswa. Oh luar biasa, berarti mata pelajaran matematika ya Bu Queen ya? Oke. Kalau boleh tahu Bu Queen, pada materi matematika penjumlahan tadi Bu Queen, kira apa itu Bu Queen, tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa itu Bu? Siswa dapat memahami bagaimana konsep penjumlahan, bagaimana sifat-sifat penjumlahan, dan bagaimana cara siswa membuat jalan penjumlahan menggunakan jalan bersusun ke bawah. Jadi di sini mungkin saya baru menanamkan kepada siswa bagaimana itu sifat-sifat penjumlahan. Oke. Berarti tentang penjumlahan dan sifat-sifatnya ya. Berarti siswa diharapkan mampu untuk menguasai tentang penjumlahan ini ya khususnya. Iya. Nah kalau begitu Bu Queen, dari beberapa persiapan yang sudah Bu Queen lakukan, apa saja nih persiapan yang sudah Bu Queen sampai hari ini sudah Ibu persiapkan? Baiklah Bu, yang pastinya mungkin modul pembelajaran matematika yaitu bab sesuai dengan penjumlahan. Yang kedua mungkin saya menyiapkan LKPD penjumlahan. Kemudian yang kedua yang pastinya saya pasti menyiapkan evaluasi tentang penjumlahan. Oke, luar biasa Bu Queen ini berarti sudah mempersiapkan dan merencanakan semuanya jauh-jauh hari. Saya berharap besok sudah bagus ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Nah dari sini tentunya Bu Queen sudah tergambar nih bahwasanya ada kesulitan juga lah nantinya dalam menyampaikan materi tersebut kepada siswa, karena nggak semua siswa itu yang menangkap semuanya rata ya Bu ya. Nah berkaitan dengan apa itu rasanya Bu Queen yang siswa merasa kesulitan nanti dalam penjumlahan? Mungkin gini ya Ibu Sri ya, kita tahu di dalam kelas itu kan kemampuan anak kan berbeda-beda kan Bu ya. Ada yang kemampuannya tinggi atau kita belajar high, ada yang middle dan rata-rata, ada yang low. Mungkin di sini saat saya memberikan pembelajaran matematika tentang penjumlahan, kan kita tahu sifat penjumlahan tuh ada yang melalui penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah, nanti ada bersisa, atau mungkin anak yang high langsung dia paham. Nah mungkin anak yang low atau middle mungkin dia tidak tahu wah hasil sisa penjumlahan ini taruh di mana ya. Nah sendiri bagaimana cara mengelompokkannya, kita kan penjumlahan melompokkan dua buah benda. Jadi mungkin itu yang saya rasakan Bu, yang anak yang pintar, anak yang menengah, anak yang low. Jadi nanti di sana saya mengalami agak kesusahan gitu Bu tentang penjumlahan.
penjumlahan tersebut. Oke, berarti di situ kesiapan siswa ya Bu Queen ya, Iya, yang Bu. perlu kita yang merasa Bu Queen dalam kesulitan. Baiklah Bu Queen, bagus sekali ya yang pemikiran Bu Queen tersebut ya. Nah sekarang Bu Queen, menurut pandangan Bu Queen nih, Bu Queen tentu sudah merencanakan pembelajaran dengan sedetail mungkin ya Bu ya. Bu Queen sudah menyampaikan juga tadi terkait dengan apa yang Bu Queen siapkan, baik LKPD, kemudian modul ajar, bahkan media pembelajaran sudah Ibu sediakan. Kira-kira menurut Bu Queen, apa yang masih kurang? Adakah yang masih kurang? Iya, mungkin tentang berdiferensiasi ini Bu dalam pembagian berkelompok. Mungkin saya belum terbiasa lagi itu Bu tentang diferensiasi, apalagi dalam kelompok ini terkadang anak pintar aja semuanya, kadang kelompok ini anak yang low aja, jadi tentang itu Bu. Berarti tentang diferensiasi juga nanti yang akan Ibu terapkan. Ibu yakin ya akan mencoba menerapkan itu ya besok ya? Iya, insya Allah. Oke. Nah, menurut Bu Queen nih, siapa yang rasanya bisa membantu gitu yang mungkin memerlukan bantuan siapa ini dalam mempersiapkan ini, dalam membantu Bu Queen nanti di dalam proses pembelajaran praktik nanti? Nah, tentunya kepala sekolah kita ya Bu ya, itu yang paling utama. Kemudian rekan-rekan sejawat saya. Tapi ada yang paling utamanya mungkin saya kepada Ibu yang lebih meminta saran atau sharingnya apa sih diferensiasi itu. Jadi kebetulan Ibu mungkin guru salah satu mengikuti pendidikan guru penggerak kan. Makanya saya terniat mau sharing dulu lah dengan Ibu Sri bagaimana diferensiasi itu yang baik dan yang benarnya bagaimana gitu Bu. Oke Bu Queen, insya Allah ya Bu Queen ya, nanti saya juga akan membantu Bu Queen. Dan apabila nanti Bu Queen juga membutuhkan ada perlunya misalnya media yang kurang atau perlu lagi bahan yang kurang, insya Allah kalau saya bisa membantu akan saya bantu. Sekarang mungkin coba Bu Queen sampaikan kira-kira nanti ya Bu ya, atau nanti ya pas praktik mengajar nanti yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan area pengembangan apa yang Ibu Queen lakukan untuk meningkatkan apa gitu nanti di bagian Ibu praktik lagi praktik nanti di area pengembangan yang bagaimana dari materi yang Bu Queen sampaikan tadi yang ingin Ibu tingkatkan. Yang pertamanya mungkin dari media pembelajaran mungkin Bu. Mungkin di sini lebih konkret lagi media pembelajarannya, lebih kontekstual lagi, dan media pembelajaran tersebut bagaimana yang lebih dekat dari siswa gitu Bu. Oke. Baik Bu Queen, oke bagus banget Bu Queen. Nanti pada tahap observasi saya akan melihat bagaimana Bu Queen tampil di dalam praktik pembelajaran. Nah ini terkait dengan kompetensi ya Bu Queen ya. Kompetensi yang akan Bu Queen tingkatkan itu pasti ada strateginya ya Bu ya. Nah Ibu tentu punya strategi bagaimana cara mencapai kompetensi yang ingin Ibu tingkat itu tentu ada strategi untuk mencapainya. Bisa nggak Ibu jelaskan sedikit bagaimana strateginya, bocorannya gimana? Iya, mungkin gini ya Bu ya. Langkah pertama saya mungkin berdasarkan modul pembelajaran yang sudah saya buat. Mungkin di dalamnya kan saya membuat strategi, dan strategi sini saya mungkin dulu mengajarkan kepada siswa dengan memberi media pembelajaran yang nyata, yang konkret. Jadi siswa tahu paham bahwa penjumlahan tersebut merupakan menggabungkan beberapa benda sehingga dia dari awalnya segini menjadi segini gitu Bu. Nah, kemudian saya menggunakan media digital, misalnya menggunakan Infocus. Jadi saya menjelaskan kepada siswa, nanti kan ada materinya tentang penjumlahan bersusun ke bawah. Jadi nanti siswa melihat, oh begini ya. Jadi ada berbeda cara menyampaikan medianya, ada yang konkret, ada media digitalnya juga ada. Jadi mungkin itu salah satu strategi saya mengajarkan materi penjumlahan. Oh, saya sangat penasaran. Sangat penasaran nih gimana nih eksekusinya di lapangan, artinya eksekusi di kelas dengan karena ide-ide strategi yang akan Bu Queen capai ini. Kapan nih Bu pembelajaran ini akan Ibu lakukan? Insya Allah mungkin besok. Besok Soalnya saya kan sudah mulai merancang juga nih Bu. Mungkin Ibu juga boleh melihat bagaimana saya mengajarkan pembelajaran tersebut Bu. Baik Bu Queen, mudah-mudahan dengan semua persiapan yang sudah Ibu rencanakan, tujuan yang akan Ibu capai akan terlaksana besok. Oke Bu Queen, besok saya tunggu dan saksikan bagaimana praktek mengajar yang akan Ibu lakukan, karena ini merupakan tahap observasi yang akan saya lakukan. Terima kasih Bu Queen atas waktu yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Ibu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pembelajarannya kali ini kita akan belajar penjumlahan. Nah, coba adik-adik lihat, Yosef katanya di sini Yosef memiliki 12 permen, lalu Farida memiliki 23 permen. Nah, kemudian jadi dengan seperti ini pernyataannya, berapa banyak permen mereka seluruhnya? Ya, coba adik-adik lihat pada kata seluruhnya ini. Ya, ini berarti ketika kita diminta untuk mencari seluruhnya berapa,